Halo Sob, lanjut materi UKMASI tentang antibiotik. Kali ini kita akan belajar pengobatan antibiotik untuk infeksi sistem saraf pusat. Tonton sampai akhir, nanti akan saya kasih tips mudah menghafal untuk menjawab soal UKI-nya. Baik, kita mulai. Panduan antibiotik untuk infeksi sistem saraf pusat berdasarkan PMK nomor 28 tahun 2021. Etiologi infeksi sistem saraf pusat. Bakteri gram positif. Streptococcus pneumoniae dan Listeria monocytogenes sering ditemukan pada kasus meningitis. Bakteri gram negatif. Neisseria meningitidis dan Haemophilus influenzae menjadi penyebab utama meningitis. Infeksi kompleks. Abses otak dan empiema subdural memerlukan pertimbangan terapi kombinasi. Meningitis umum. Lini pertama. Ceftriaxone IV atau cefotaxime IV sebagai pilihan utama. Alternatif. Chloramphenicol IV dapat digunakan pada kasus alergi beta-lactam. Kombinasi. Dapat dikombinasikan dengan ampicillin IV pada kasus tertentu. Pediatrik. Ceftriaxone IV menjadi pilihan utama untuk anak-anak. Meningitis Haemophilus influenzae. Pilihan utama. Ceftriaxone IV atau cefotaxime IV merupakan antibiotik lini pertama. Alternatif. Cefepime IV dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan. Pilihan cadangan. Chloramphenicol IV menjadi opsi jika terdapat kontraindikasi cefalosporin. Meningitis Streptococcus pneumoniae benzilpenicillin 4-MU IV sebagai lini pertama. Cefalosporin ceftriaxone IV atau cefotaxime atau cefepime IV. Kasus resistensi rifampicin kombinasi dengan cefalosporin, pilihan terapi disesuaikan dengan pola resistensi lokal dan respons klinis pasien. Meningitis Neisseria meningitidis lini pertama benzilpenicillin 4-MU IV merupakan pilihan utama jika tidak ada resistensi. Alternatif ceftriaxone IV menjadi pilihan alternatif yang efektif. Pilihan lain cefotaxime IV juga dapat dipertimbangkan sebagai terapi. Meningitis Listeria monocytogenes. Ampicillin IV pilihan utama untuk listeriosis. Benzilpenicillin IV alternatif yang efektif untuk pengobatan. Gentamicin. Digunakan sebagai kombinasi untuk meningkatkan efektivitas. Durasi terapi. Pengobatan minimal 14-21 hari hingga perbaikan klinis. Abses otak dan empiema subdural. Abses otak umum. Ceftriaxone IV menjadi pilihan utama pengobatan. Abses otak anak. Ceftriaxone IV dengan dosis disesuaikan berat badan. Empiema subdural. Ceftriaxone IV metronidazole untuk cakupan spektrum luas. Pertimbangan khusus alergi beta-lactam, gunakan chloramphenicol sebagai alternatif utama pada pasien alergi. Resistensi antibiotik, pertimbangkan kombinasi antibiotik jika terdapat resistensi. Populasi pediatrik, dosis disesuaikan berdasarkan berat badan dan usia. Pemantauan evaluasi respons terapi dan efek samping secara berkala. Kesimpulan terapi. Secara umum meningitis dapat digunakan cefalosporin, ceftriaxone, cefotaxime. Untuk meningitis Streptococcus pneumoniae, meningitis Neisseria, meningitidis, dapat digunakan benzilpenicillin 4-MU IV jika resistensi penisilin. Jika resisten penisilin tetap dapat gunakan cefalosporin. Jika alergi beta-lactam, gunakan chloramphenicol. Dengan adanya kesimpulan ini bagaimana? Makin mudah bukan menghafal? Setidaknya sebelum sober mengerjakan soal-soal latihan tuh harus punya dasar dulu yang kuat biar gak keder. Sekian videonya sob, sahabat obat berilmu yang sudah menonton. Dukungan dari para sober dapat memberi semangat saya. Untuk yang mau materinya ada di bawah ya. Terima kasih. See video selanjutnya.